Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai ini pagi Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita bersyukur kepadanya dengan diberikan nikmat sehat walafiat, iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga sampai hari ini kita mesti diberikan kekuatan untuk melangkahkan kita ke rumahnya Allah, ke masjid Ar-Jannah yang senantiasa kita baru saja melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, yaitu kitab Fiqhul Ibadah, yang alhamdulillah sampai pagi ini kita masih melanjutkan kajian tentang Fiqhul Ibadah mengenai bab mandi besar. Pada kajian bulan yang lalu kita sudah membahas dua pasal, yaitu yang pertama adalah yang mewajibkan untuk mandi, di mana mandi itu adalah merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau badan kita tidak suci atau tidak bersih dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadas kecil sudah kita bahas, dan pada kaji pagi ini kita lanjut mengenai hadas yang besar. Pasal yang pertama pada bulan yang silam sudah kita bahas mengenai ada 6 kewajiban atau yang menyebabkan kita harus mandi. Ada 3 perbuatan yang ini adalah bersyarikat atau bersama antara kaum Adam laki-laki dan kaum Hawa itu adalah wanita. Sebab yang pertama adalah yaitu mengadakan hubungan suami istri. Ini berlaku baik laki maupun wanita, harus kita mandi ketika akan melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua adalah keluar air mani. Apa itu karena sebab habis berhubungan atau karena bermimpi dan sebagainya. Itu juga mewajibkan kita harus mandi besar. Kemudian sebab yang kita adalah karena maut atau wafat. Ini juga berlaku untuk kaum Adam maupun kaum Hawa, laki dan wanita, karena mati adalah wajib dimandikan. Nah, ini sebab wajibnya mandi yang bersama antara laki dan wanita itu sama. Kemudian yang kedua, 3 sebab lagi ada khusus untuk wanita, yaitu disebutkan kemarin pada bulan yang lalu adalah sebab yang pertama karena haid untuk kaum wanita, kemudian yang kedua karena nifas, dan yang ketiga karena wiladah atau habis melahirkan. Ini 3 sebab adalah berlaku hanya untuk kaum wanita, tidak untuk kaum laki-laki atau kaum Adam. Nah, itu pasal yang pertama sudah kita bahas pada bulan yang silam. Kemudian pasal yang kedua yang kita bahas itu mengenai faraidul ghusl, rukun. Kalau tadi sebab yang harus mandi, sekarang rukunnya mandi. Rukun mandi sudah disebutkan dalam kitab ini adalah salah satu 3. Yang pertama adalah an-niat, yaitu niat. Nawaitul ghusla li rabbil hadats akbari fardhon lillahi ta'ala. Harus niat. Ya, karena segala sesuatu amaliyah kita harus didasari dengan niat. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita harus didasari dengan niat. Lebih-lebih kaitan dengan masalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama niat, yang kedua wajidatun najasah in kat ala badanihi.
Apabila ada najis pada badan, atau mungkin bukan najis, ada cat atau apa saja, atau tipek, kalau dulu ada tipek ya, sekarang udah jarang tipek, cat misalnya habis kerja nempel pada anggota badan kita, anggota mandi kita, kalau seluruh tubuh harus dibasahi, maka harus dihilangkan dulu catnya atau najis yang nempel pada badan kita. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yaitu apa? Wa isulumai ala jabasari wa basarti, menyampaikan, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada terkecuali. Ya, nanti ada kalau bagaimana Pak Ustaz, kalau lagi ada kena sakit pada anggota tubuh kita karena dibalut dan sebagainya, itu nanti ada babnya, itu boleh dengan cara diusap atau diusap ya dengan air itu sendiri, tidak harus diguyur seperti mandi itu, karena itu ada sebab darurat lil marid, darurat karena ada sakit pada anggota tubuh kita. Nah, itu ada 3 rukun yang sudah kita bahas dalam pasal mengenai rukun mandi. Kemudian pada pagi ini kita akan masuk kepada pasal yang ketiga, yaitu sunnah mandi besar. Nanti ada pasal yang keempat, yaitu adalah mandi sunnah dan selanjutnya. Di sini disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram dan juga dilengkapi dengan kitab Fathul Qorib dan kitab Safiinatul Najah. Pasal yang ketiga dalam bab mandi ini adalah sunnah mandi. Nah, ini perlu kita cermati, kira-kira apa saja sunnah yang dilakukan ketika kita sedang mandi, karena kita pasti semuanya punya kewajiban mandi besar. Apalagi sudah dewasa ya, sudah suami, sudah, itu pasti ya, karena kita pasti berhubungan dan sebagainya, atau karena bermimpi dan sebagainya gitu. Wa sunanhu, dan sunat mandi di sini ada khamsatu asya, ada 5 macam ya, ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi ketika akan mandi, sebelum apa-apa kita berbuat, cuci tangan dan sebagainya, baca bismillah dulu. Bismillah. Sedikit-sedikitnya ungkapan itu adalah kata-kata bismillah. Karena disebut at-tasmiyah, bismillah. Kalau kita dalam suatu pertemuan, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Tidak tasmiyah kan? Membaca basmalah. Maka kalimatnya wajib lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau at-tasmiyah, tasmiyah itu cukup dengan kata-kata bismillah. Pertanyaannya, boleh enggak kalau gunakan lengkap seperti baca basmalah? Boleh. Hai, sekurang-kurangnya membaca bismillah. Langsung kita cuci tangan dan selanjutnya. Di sini tegaskan oleh Rasulullah dalam satu sabdanya kaitan dengan basmalah atau tasmiyah ini. Rasulullah telah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqta au ajdam. Kata Rasulullah, setiap perbuatan kita, baik ibadah dan ibadah-ibadah sosial lainnya ya, tidak mesti ibadah mahdoh, ibadah sosial dan sebagainya ya, tidak dimulai dengan mengucapkan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim lengkapnya, karena sudah saya katakan di sini, sedikit-sedikitnya adalah membaca bismillah dan afdolnya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa konsekuensinya? Bahwa abtar atau akto asdam, maka perbuatan laksana buntung atau terputus atau rusak dari apa? Maktubil barakah wa nakisiha wa qaliluha, putus atau kurang berkah, terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu yang terbaik, yang baik, atau juga itu ibadah sosial yang baik, ucapkanlah kata-kata bismillah. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka terputuslah rahmat dan berkahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ibadah sah-sah saja ibadah mandinya, ya, tapi tidak mendapatkan berkah. Itu sunnah yang pertama dalam mandi adalah membaca tasmiyah bismillah.
lengkapnya, wa akmaluha lengkapnya bismillahirrahmanirrahim, wa aqaluha sedikitnya bismillah, dengan nama Allah, ya. Kemudian yang kedua sunnahnya, nanti ada hadisnya saya akan bacakan, wal wudu qablahu, berwudu sebelum mandi. Mungkin kita belum pernah ya, mungkin belum pernah atau sudah pernah gitu kan, tapi mungkin caranya barangkali yang belum memahami. Jadi sunnah wudu dulu sebelum mandi. Gimana caranya? Nah, di sini disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Jadi sunat yang kedua adalah wudu dulu baru mandi. Kalau kita biasa kan mandi dulu baru wudu gitu ya. Biasanya itu karena bahkan khawatir kita memegang kubul kita atau zakar kita dan lain sebagainya, sehingga wudu kita nggak jadi batal terus gitu ya. Karena memegang zakar atau pagina bagi wanita itu batal wudu kita. Nah itu ya. Kan khawatir itu, maka tidak pernah wudu dulu baru mandi. Tapi disunahkan di sini wudu dulu baru mandi. Apa alasannya di sini? Rasulullah telah bersabda dalam hadis 103 disebutkan, saya akan bacakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, Rasulullah telah bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabat, apabila Rasulullah mandi dari junub, hadas besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi, itu dimulai dengan mencuci yadayhi, kedua tangan. Nah, ini caranya begitu. Yang pertama mencuci kedua tangan, ya. Ini cara yang pertama kata Rasulullah. Sumaya yupragu biyaminihi ala shimali, kemudian setelah dicuci kedua tangan ini, ambil air dari wadah, dari bejana, kemudian dikucurkan dari tangan kepada tangan yang kiri, tangannya kiri. Ini mencuci kanan dan kiri. Jika sudah kocok-kocok, belum dibuang nih kotoran tangan, ambil air, dibersihkan tangan kiri, nanti tangan kanan gitu. Ini apa cara yang kedua sebelum wudu. Jadi setelah cuci tangan, kemudian ambil air dari yang kanan, air kepada tangan yang kiri. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, fayaghsilu farajahu, maka dibersihkan parjinya, istilahnya kemaluannya. Kalau kita zakarnya, kalau laki-laki itu setelah cuci tangan, itu air cuci dua-duanya, kemudian bersihkan zakar kita. Karena mungkin ada air mani dan lain sebagainya gitu ya, dicucikan dulu. Nah itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempatnya, summa yatawaddo, kemudian berwudu. Berwudu di sini akmal, sempurna wudu seperti biasa. Ini setelah mencuci zakar kita atau kalau perempuan vagina, nah kemudian setelah itu baru berwudu layaknya berwudu. Ya, dari mulai niat, mencuci tangan, berkumur, kemudian dan selanjutnya sampai kepada wudu seperti biasa. Nah itu kemudian berwudu. Nah setelah yang keempat, bermasuk yang kelima, sumaya khudul ma', ambil lagi air yang di bejana atau di ember, di atau di kolam, atau mungkin di keran, ambil lagi air. Untuk apa? Cara yang kelimanya adalah fayudkhilu asabiyahu fi usuli syari, kemudian ambil air tadi disampaikan, dialirkan kepada usul syari, ubun-ubun tumbuhnya rambut. Jadi rambut kita dibuka dulu, ini langsung diambil air, dicela-cela gitu, dicela-cela. Kenapa? Karena memang ada celah-celah di bawah rambut itu yang harus dikenakan air. Karena kadang-kadang kan rambut kita ya ada yang ketel dan sebagainya gitu ya, sehingga sulit airnya masuk ke dalam kena kulit, maka dibuka langsung dibasahi rambut kita sampai kepada akar rambut itu sendiri atau kulit pada tempat tumbuh rambut. Nah itu cara yang keenam, yaitu dengan cara apa? Mengalirkan air ini, masukkan jari-jari ke rambut kita. Itu cara yang keenam. Yang ketujuhnya, sumahapan arosi salah sahafanat, kemudian menyiram kepala salah sahafanat 3 kali siraman. Jadi setelah di selak-celak gitu rambut kita, ambil air melalui tangan atau melalui gayung atau cibuk, dicuci sampai 3 kali.
Apa tujuannya? Yang sudah dicela-cela tadi, air masuk ke celah-celah tumbuhnya rambut. Nah, itu caranya yang ketujuh begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah disiram 3 kali dengan air, afata ala sa'iri jasadihi, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh kita tanpa digosok-gosok lagi. Air diambil dengan sibuk langsung diguyur. Nah, kita diguyur bahasanya, diguyur ya dari mulai kepala sampai ke bawah. Sampai mana? Yang terakhir, gosah rijli, sampai membasuh atau mencuci rijlai, kedua kaki kita. Nah, berarti kan tidak megang lagi kemaluan kita ya. Jadi setelah rambut di celah-celah, kemudian disiram, langsung diguyur badan kita sampai merata air itu ke seluruh tubuh kita. Tidak ada menghalangi, ada kotoran atau cat, tidak ada menghalangi lagi, sampai mengguyur badan kita sampai kepada dicuci kedua kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terkena air mandi. Nah, itu ada 8 cara yang disunahkan sebelum mandi, berwudu terlebih dahulu, seperti dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, pernah nggak kita seperti itu? Pernah nggak, Pak? Mungkin ya, mungkin sebagian besar belum. Ya, karena kita tadi khawatir ya, sudah wudu batal lagi. Sebetulnya bisa-bisa saja. Terutama kalau kita misalnya mandi di kolam. Kalau mandi di kolam lebih gampang, ya. Kalau mandi di kolam ini seperti tadi, kalau sudah sampai kita tangan dicuci, kemudian dialihkan sebelah kanan pada yang kiri, kemudian setelah itu berwudu, habis wudu celup langsung ke kolam. Kalau di laut langsung celup ke laut gitu ya. Jadi enggak langsung harus disiram kaki rambut 3 kali dan sebagainya, langsung mandi ke kolam langsung merata. Itu sama afdolnya. Intinya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh sampai ke dasarnya kulit kita tanpa ada yang menghalangi. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau mandi di kolam? Itu lebih mudah. Orang tua dulu ya, termasuk guru saya ya dulu, nama Kiai Ibrahim, itu kalau mandi pagi, mungkin beliau barangkali kita berhusnuzon, berbaik sangka saja, sudah seperti itu, sudah punya hadas besar, mandilah sudah kolam. Karena dulu kan di pondok pesantren itu ada kolam ya, kolam itu ada kolam untuk santri, ada kolam untuk kiai sendiri ada itu. Nah, dulu kalau mandi langsung celup langsung ke kolam, bangun ya selesai, tidak gosok-gosok lagi. Itu ini ilmunya mereka sampaikan. Nah, kita belum sampai ke situ ya, karena kita terbiasa nggak mandi di kolam, mandinya di keran, di ember gitu kan, itu biasa. Jadi nggak pernah nyelup gitu kan. Nah, ulama-ulama dulu ternyata sudah mengawali melaksanakan hadis ini. Nah, ini sebagai ibrah bagi kita boleh seperti itu ya, manakala kita memungkinkan untuk kita laksanakan. Kolamnya ada dan sebagainya. Kalau nggak ada kolam, cukup mandi yang ada di bejara, di ember. Seperti tadi caranya, diguyur kepala, kemudian diratakan sampai seluruh badan, itu juga boleh. Nah, ini sunat yang kedua mandi besar, yaitu berwudu dulu sebelum mandi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa imrul yad ala jasadihi, menggosok-gosokkan tangan kita kepada seluruh jasad dengan air. Jadi ternyata itu sunat hukumnya. Nah, makanya tadi sebelum wudu itu kan di tangan digosok, ini ada najis dihilangkan dulu dan sebagainya supaya meratakan air. Sunat hukumnya digosok. Setelah diguyur, nah itu airnya diturunkan, digosok supaya airnya itu turun dari badan kita, tapi tidak menyentuh kemaluan kita. Ya, tidak menyentuh kemaluan kita. Ini dalam rangka apa? Supaya tidak batal wudunya. Nah, itu sunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal mawalatu, continue, berterus menerus. Jadi setelah mencuci tangan kanan yang kiri, kemudian setelah itu ngambil wudu, habis wudu kemudian mengguyur badan sampai mencuci kaki, itu muawalat, continue, terus menerus. Jangan sampai di sini wudu mandinya di tempat yang lain jadi keburu kering. Nah, ini yang tidak boleh.
Di sini kita wudhu, misalnya kita di masjid kita wudhunya, karena mandi malu sama orang banyak, mandilah di rumah. Nah ini nggak sah, ya. Karena apa? Keburu kering. Ya, nah, yang dimaksud adalah membuat supaya dalam keadaan basah mandi kita. Dengan wudhu kita bergabung. Nah itulah disunahkan, jangan sampai mandi itu terpecah-pecah. Di sini nyuci kakinya, entah di rumah nyuci badannya. Karena airnya sedikit ya nggak usah. Kalau tidak ada air sama sekali, ada solusinya nanti dengan tayamum. Ya, ini belum membahas masalah tayamum karena ini masih dalam bab mandi besar. Nah, itu kaitan sunnah terkait dengan sunnah mandi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa taqdimul yumna yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, kalau kita misalnya cuci tangan, yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian kalau misalnya kaki kanan baru kaki yang kiri. Ini sunnah. Ya. Apa namanya? Tertib. Itu apa? An la yuqaddima udwan ala udwin. Mendahulukan harus didahulukan, akhirnya harus diakhirkan. Itu artinya tertib. Jadi takrimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ini rukun daripada sunnah yang kelima di dalam mandi yang besar. Nah itu ada 5 sunnah di dalam mandi yang perlu kita camkan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam waktu yang ada, saya akan melanjutkan membacakan hadis-hadis yang terkait dengan sunnah mandi. Hadis berikutnya Rasulullah telah bersabda, ini diriwayatkan Imam Ummu Salamah, saya akan bacakan. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ini imra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang wanita asyuddu sya'ra ra'si, yang punya rambut tebal, ketel, ya tadi aku sudah ketel, rambut ketel yang tebal. Ini biasanya orang timur ya, yang orang Papua itu kan rambutnya ketel itu tebal dan ya itu apa namanya itu keriting gitu kan. Nah, itu agak susah air masuk sebetulnya. Nah ini sudah ada hadisnya di sini ternyata. Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang memiliki rambut yang sangat ketel, yang sangat tebal. Apa pertanyaan Rasulullah? Apaan kutul gusi janabah? Apakah harus disiram ketika waktu mandi? Riwayat lain, wal haid, ketika sedang haid atau mandi habis haid. Kalau punya rambut yang ketel, apakah harus air sampai dimasukin sampai di udara rambutnya? Rasulullah menjawab, pakola, la, tidak, kata Rasulullah. Innama yakfika antasya ala rasika salah sayat. Rasulullah tidak harus di udara sampai makan waktu lama, kan maksudnya lama gitu ya. Yakin saja, kata Rasulullah, inna yakfika, cukup saja, antasya ala rasika, menyiramkan air kepada kepalamu salah saya 3 kali siraman. Ternyata ibadah itu tidak dipersulit, dipermudah, nggak ada yang dipersulit. Begitu kondisinya mempersulit, dipermudah oleh Islam ini. Sulit air masuk ke ini, cukup dengan cara disiramnya dengan 3 kali. Apa tujuannya? Akmal, sempurna. Jadi boleh seperti kalau kita memiliki rambut yang sangat ketel. Kalau orang kita jarang ya Pak ya. Ya umumnya biasa-biasa aja, atau mungkin ya seperti kita kata inilah, jarang yang ketel. Itu orang timur banyak yang itu ya, yang ketel susah gitu. Apalagi kalau di tanah suci Mekah, mungkin pernah lihat orang Afrika itu, Masya Allah, udah tebal keriting. Nah itu begitu tuh ya, keriting tebal itu kan susah air masuk. Kalau digini-gini cuma basah atasnya, nggak nyampe ke kulit dasar tubuhnya rambut. Makanya tadi ada sunat di celah-celah dulu supaya memudahkan masuk air ke tempat tumbuhnya rambut atau ke kulit ya. Nah ini hadis yang menjelaskan bahwa kalau punya rambut seperti itu cukup disiram 3 kali saja, tidak harus di celah-celah airnya, tapi sebelumnya di celah-celah dulu supaya airnya mudah masuk gitu. Nah, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, Ustaz akan bacakan. Wa ana Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li ahadin wala junubin. Kata Rasulullah, saya mengharamkan
La uhilla, tidak dihalalkan masuk ke dalam masjid li ahidin, bagi wanita yang haid, wala junubin, dan juga yang sedang hadas besar, punya junub. Wanita yang sedang haid atau sedang junub, kita pun laki-laki yang sedang junub karena sebab tadi, karena bermimpi dan sebagainya, maka diharamkan masuk ke dalam masjid. Tidak dibolehkan ke situ, wala uhilla di masjid, tidak dibolehkan, arti diharamkan masuk masjid kalau kita punya hadas besar. Kalau wanita mungkin karena punya sebab haid, ya juga tidak boleh. Kalau haid alasannya kan hadas besar, tidak boleh ikut netes dan sebagainya di masjid. Kalau laki-laki kan tidak netesnya lagi, tapi hukum mengatakan sebaiknya hadas besar mandi dulu baru masuk ke masjid. Nah, ini barangkali ya khawatir, barangkali kita juga lupa, malamnya sudah bermimpi langsung ngambil wudhu, tiba-tiba masuk ke masjid, bisa saja jadi lupa. Kalau terburu-buru, wah udah komat nih di masjid, ya langsung wudhu, langsung pas lagi sholat, ya Allah tadi itu saya bermimpi belum mandi. Apa sikap kita di situ? Kan begitu ya. Maka kita lah batal sholat kita karena nggak suci ada sebesarnya. Ya mau tidak mau kembali lagi sholat untuk mu'adah, sholat kembali untuk mandi dulu, baru berwudu, baru sholat kan. Kalau lupa tuh ya, karena masih ada waktu kok. Oh Pak, udah habis waktunya, kodok sholat kita. Kok kan nggak ada kodok dalam sholat? Ini karena darurat. Ya nggak ada, bagi wanita yang sedang nifas, sedang haid, itu tidak ada kodok, tidak ada kodok, kecuali puasa yang dikodok. Tapi kalau laki-laki nggak pernah nifas, nggak pernah haid, karena kelupaan, ya wajib kodok. Kalau kebetulan lu lupa, sudah sholat, sudah salam, ya Allah saya tadi belum mandi karena terburu-buru tadi, karena komat sudah bunyi, ya udah cepat. Nah begitu selesai sholat, ya Allah saya tadi bermimpi punya hadas besar, sah nggak sholatnya? Tidak, harus kembali. Jelas ya? Mengingatkan jangan sampai kita pulang nanti ke akhirat nanti banyak utang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena utang ibadah tentu. Nah, ini hadis yang terakhir saya ingin sampaikan. Wa an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallam intah taqul syarti janabah faghsil sya'ra wa anfaqul bashar. Nah ini yang Ustaz katakan tadi. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya di bawah tumbuhnya rambut itu ada celah untuk di janabah, dibasuh dengan mandi junub. Ini kul syar janabah. Di bawah rambut ini harus ada celah-celah air masuk ke tempat tumbuhnya rambut. Itu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faghsilus sya'ra, basuhlah rambutnya. Nah ini hadis penegasan hadis yang sebelumnya. Faghsilus sya'ra, basuhlah rambutnya, wa atqal bashar, dan bersihkanlah seluruh badannya. Sudah di rambutnya dibanjur atau disiram seperti 3 kali, wa atqal bashar, dan ratakanlah air itu sampai ke seluruh bashar, ke seluruh badan kita. Nah ini dalam rangka apa? Kesempurnaan ibadah mandi kita, terhindar atau menghilangkan hadas besar karena hadas junub. Nah itu beberapa contoh Rasulullah yang harus kita patut kita suri teladani, kita contoh sebagai sunnah ketika kita sedang melaksanakan mandi besar. Masalah hadirin rahimakumullah, ini masih ada satu pasal lagi mengenai sunnah mandi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kemudian bos ada acara pagi ini, itu ya mungkin insyaallah jam 7 harus sudah hadir di acara akad nikah ini hari ini. Karena itu kita sampai di sini dan kita tutup bersama-sama dengan pakirat majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.